para kicomania Senusantara, jangan lupa subscribe. Subrek bukan. Subscribe. Oke. Channelnya apa? Channelnya belum tahu. Raja Company. Salah, Pak Iwan. Media. Oke, Media Raja Company. Oke. Makasih Pak Iwan. Oke. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Media Raja Company. Kali ini gue lagi sama Om Denny Jabrik. Jadi Om Denny Jabrik ini builder atau para biasanya cetak burung-burung berprestasi murai batu di kawasan Bandung Tengah. Udah nggak asing dengar nama Om Denny Jabrik. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Oke. Om Denny, ini langsung ke pokok pembahasan aja Om Denny. Selama masa pandemik Corona COVID-19 kemarin, Ya. Otomatis perputaran ekonomi yang ada di dunia hobi burung ini mati suri Om Denny. Oh itu mah jelas. Udah jelas ya? Jelas itu. Om Denny, ngakalinnya gimana Om Denny? Ya cara ngakalinnya, apalagi saya ya sebagai penghobi gantang, udah jenuh lah istilahnya. Biasanya kan tiap minggu kita ke lapang, happy gitu gantang burung. Dengan ada masalahnya COVID-19 ini ya otomatis vakum ya, bikin jenuh di rumah juga. Tapi ngatasinya juga ya biasa-biasa aja lah, normal gitu. Kalau buat jual beli burung sendiri gimana Om Denny? Kalau untuk jual beli burung otomatis agak merosot juga ya, karena mungkin peminat juga ngapain beli burung kalau nggak ada lapang yang buka kan gitu Benar istilahnya. Om. Ya tapi ada lah sedikit-sedikit mas. Harus dong, harus ada ya kan. Harus biar- itu mah biar dapur ngebul tuh. Bahaya Tapi kalau dapur nggak ngebul. Om Denny kan ternak juga. Ternakannya gimana Om Denny? Masih jalan? Ternakan jalan, cuman ya gitulah karena nggak banyak ya. Karena saya bukan ternak sih, aslinya cuma penghobi aja, penghobi gantang. Istilahnya burung yang tadinya buat gantang, buat amunisi, untuk sementara ya kita ternak dulu. Termasuk yang tadi ya? Termasuk yang murai batu tadi. yang tadi Iya. ya? Jadi itu nama burungnya klewer. Itu ekor berapa Om Denny? Itu tadinya ekor 23, cuman waktu lagi dokor udah saya jemur paling sekitar 22 lah, kurang lebih 22. Masih di atas rata-rata loh Om Denny. Itu udah niat dijual, dikeluarin nggak Om Denny? Itu sempat frustasi juga kan, burung kuaslet. Ah, Ya akhirnya niat jual, tapi kalau lagi lockdown gini kan murah. oke. Kebanyakan nawarnya ya nggak sepadan gitu dengan burungnya. Sayang ya kalau Ya, dijual sayang, di tapi kondisi kayak gini. Ya kalau ini mah bisa juga lah dilepas kalau yang serius ke rumah. Om Denny ini yang diberlakukan sistem yang akan diberlakukan oleh pemerintah ini dekat-dekat ini new normal. Jadi di mana new normal ini 1 Juni Ya. khususnya di Kota Bandung ini udah new normal dalam artian PSBB sudah tidak berlaku lagi. Dengan otomatis kita memulai hidup yang baru lagi dari nol lagi. Harapan Om Denny untuk kicau mania yang ada di khususnya Kota Kembang ini, harapan Om Denny seperti apa? Menghadapi new normal ini yang nantinya lapang-lapang lomba dibuka lagi. Ya harapannya gini, untuk pemulaan lapang buka itu seharusnya serentak ya, biar nggak terkumpul satu titik di lapang ini misalkan. Jadi kalau bisa misalkan hari apa setiap lapang buka aja dulu, biar wilayah masing-masing itu dia bisa gantang di lapangnya masing-masing, Oke. tidak terkumpul satu titik. Dan juga jangan lupa ikuti prosedur pemerintah seperti kita pakai masker, agak jarak juga, jaga jarak juga lah. Yang penting kita aman, itu aja sih. Oke, jadi tetap patuhi protokol Ya, pemerintah harus. yang ada ya. Harus itu mah. Oke, Om Denny itu Kalau harapan. kita mau sehat,
mau terus lancar ganteng ya harus gitu. Betul Om Dhani. Jadi harapan kita semuanya sebenarnya sama Om Dhani. Ya. Jadi apapun yang terjadi nanti, kita adalah pemeran utamanya. Baik buruknya dunia kicau mania ada di tangan kita. Ya, betul, Besok loh, ya kan, harus kompak, harus baik, harus Mudah-mudahan patuhi protokol yang ada. Oke Om Dhani, ngobrol Oke, kita siap. cukup sekian aja. Sukses terus buat Om Dhani, Amin. ternakannya, burung-burung gacoannya, jualannya juga. Amin. Pokoknya sukses terus. Salam buat keluarga. Masih di channel Media Raja Company. Pas kebenaran banget pas gue main ke rumahnya Om Dhani Jabrik. Di sini kita ketemu sama Kang Alan BBTC. Kalau dulu Kang Alan ini terkenal sama murai batu saktinya. Murai batu sakti masih ada nggak, Kang? Masih. Masih ada. Murai batu sakti masih ada. Jadi dulu kibarin bendera Bandung Blacktail Community ya, Kang ya? Ya, BBTC. Dulu saya di Bandung itu murai batu ekor hitam kurang familiar dan kurang peminat. Jadi di kalangan kicau mania penggiat lomba itu banyak yang berasumsi bahwa murai ekor hitam itu dianaktirikan, dan memang harganya kan dulu nggak seperti sekarang lah. Masih di bawah rata-rata ya, Kang? Dulu di bawah rata-rata, cuma kan karena saya senang aja, senang, dan saya ingin mencoba kualitas burung. Kebetulan sakti itu dulu saya kan olah dari trotol. Ya. Saya rawat dari trotol, saya pengen coba menunjukkan bahwa murai ekor hitam juga punya kualitas. Ya saya olah sampai akhirnya alhamdulillah burung itu bisa tembus di beberapa event nasional. Ya awal mulanya saya dikenal sebagai Kang Lans BBTC itu karena saya punya ekor hitam dan saya mendirikan komunitas ekor hitam. Jadi berangkatnya dari sakti ya? Ya, Jadi berangkatnya dari murai batu sakti itu ekor hitam. Kalau Jakarta punya Natalia, di Bandung punya Sakti. Itu satu angkatan mungkin kurang lebih sama Leonard ya, punyanya Haji Dian ya. ya, Oke, jadi sama Leonard ya banyak lah teman satu angkatannya yang masih berkecimpung di dunia lomba burung berkicau sampai saat ini. Kang Alan ini selain menjabat dulu periode tahun kebelakang mungkin akan jadi ketua BBTC Bandung Blacktail Community, sekarang berkecimpung di dunia yang lebih serius, di bidang yang lebih serius itu di Asosiasi Penangkar Burung Nusantara ya Om? ya betul. Oke, jadi di APBN beliau ini sebagai ketua Jabar satunya. Nah, Kang Alan, menyikapi keputusan pemerintah khususnya di Jawa Barat, jadi di 1 Juni ini kita sudah new normal. Jadi PSBB sudah dicabut, sistem-sistem pembatasan sudah dicabut. Harapan dari Kang Alan sendiri untuk dunia kicau mania ataupun dunia lomba burung berkicau ini seperti apa? Menghadapi posisi seperti itu. Sebetulnya begini ya, karena memang untuk masalah kasus yang ada saat ini itu bukan hanya di Bandung ataupun Jawa Barat. Ini di seluruh Indonesia yang bersifat nasional. Nah, yang bersifat nasional dan kita itu di sini posisi masih dalam masa pandemi ini ya. Jadi walaupun misalkan kedepannya lapang-lapang lomba burung sudah mulai dibuka, alangkah sebaiknya kita tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah sesuai dari protokoler. Kalau misalkan kontestan diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan dan lain sebagainya, ya mungkin itu harus kita patuhi. Agar apa? Ya agar kita tidak berbenturan dengan program pemerintah. Karena kalau berbenturan dengan program pemerintah, nanti imbasnya pada kebijakan. Kalau kebijakannya dicabut dan tidak diberikan lagi keleluasan pada kita, ya nanti kita juga yang rugi, nggak bisa lomba lagi. Untuk kemarin saja kan ya kurang lebih ada 2-3 bulan kita nggak bisa lomba, nggak bisa kumpul silaturahmi dengan teman-teman di kalangan kicau mania di arena lomba. Itu cukup menjemukan juga. Saya juga kan di rumah Jadi jenuh gitu. Jadi nggak cuma orang ya, burungnya juga di lockdown ya? Iya, kalau kemarin nggak cuma orangnya, burungnya juga di lockdown. Oke, Kang Alan. Ini jadi mungkin intisari dari
keterangan dari Kang Alan ini, kita sebagai pemeran utamanya harus siap menjalankan konsekuensi yang sebenarnya cukup berat sih Kang ya. Ya, Lomba burung biasa ngerokok, biasa selengean ngopi, kita harus pakai masker, ngobrol jauh-jauhan ya kan. Dari sudut mata Kang Alan sendiri, mampu apa enggak? sebetulnya gini loh, kalau keinginan kita memang kuat dan ingin segera beraktivitas kembali seperti semula, apapun persyaratannya itu ya mungkin akan kita lakukan. Wajib ya, harus ya. Ya, kalau mau karena- lomba terus. Kalau mau lomba terus, kalau enggak kan ini masalahnya dengan masalah perizinan dari pemerintahan, dan bukan hanya dari pemerintahan, dari pihak berwajib pun ikut turun tangan. Oke. Kalau misalkan kita nggak mengikuti aturan dari pemerintah, wah bisa-bisa dibubarin sama pihak-pihak yang berwajib gitu Oke. kan. Nih Kang Alan, biar nggak dibubarin nih, biar pas nanti kita bikin lomba, seandainya sudah ada izin, ada apa untuk kita menggelar lagi lomba-lomba burung berkicau khususnya di Kota Bandung, himbauan sendiri atau harapan sendiri Kang Alan kepada pihak IO penyelenggara lomba burung, bentuknya seperti apa Kang? Kalau saran dari saya, ya mungkin karena kan nanti yang saya dengar nih ya, aktivitas dinormalkan kembali, hanya ada batas operasional. Oke. Jadi jam operasionalnya misalkan dulu kita bisa lomba itu dari pagi sampai sore hari. Mungkin kalau nanti sudah dibuka lagi, itu akan ada masa waktu yang, Jadi batas waktu mungkin. nah itu Oke. yang bisa kita pergunakan semaksimal mungkin. Jadi sesinya harus dikurangin nih Kang. Biasanya 31 sesi ya kan maksimal lomba Ya. burung berkicau. Mungkin bisa jadi 20 atau 15 mungkin Kang ya. Betul. Oke, jadi nanti protokolernya juga mungkin agak lebih ketat mungkin Kang. Untuk dari sudut pandang Kang Alan sendiri, ini IO lomba burung harus menyediakan apa saja sebenarnya Kang? Agar protokolnya berjalan dengan lancar. Kalau menurut saya nomor satu itu sensor suhu tubuh. Oke, Itu yang pertama. Jadi setiap kontestan yang mau masuk ke lapang cek dulu ya. itu dicek dulu. Oke. Nah, kalau memang misalkan ya, Nah, kalau gimana kalau pas dicek suhu tubuhnya, ditembakin ke jidat, keluarnya bukan derajat suhu badan tapi wah banyak kasbon katanya. Itu gimana Kang? kalau itu mah nggak bisa diceritain, semuanya sama efek lockdown. Efek lockdown kasbon naik ya. Nah, iya. Oke. Gimana Kang? Jadi apa? Ya, Selain itu. itu apa lagi Kang? Sensor pendeteksi suhu tubuh, dan yang kedua ya untuk mensterilisasi hand sanitizer itu aja. Paling Mungkin yang untuk tempat cuci disediakan. tangan juga Ya, mungkin ya, Kang? iya, untuk cuci tangan itu dari pihak penyelenggara lomba. Kalau untuk masalah masker dan sarung tangan kan itu dari kicau manianya sendiri, dan itu bisa dipublikasikan oleh setiap IO yang akan mengadakan lomba, ya mungkin aturan mainnya seperti itu. Oke, mungkin intisarinya pula yang saya saring di sini, semua mempunyai harapan yang sama mungkin Kang ya. Iya. Jadi pengen normal lagi lah, udahlah kita kumpul lagi sama temen-temen. Siapa sih nggak kangen, yang nggak kangen kumpul di lapang ngopi bareng ya kan? Iya. Ya canda gurau lah, perputaran ekonominya pun harus berjalan di sana. Kang Alan, kita agak bergeser ke topik pembahasan lainnya. Piala Pasundan 4 Kang Alan. Iya, betul. Ini kan Kang Alan ini sebagai jabar satunya APBN nih. Iya. Di Piala Pasundan 4 itu APBN buka kelas, di kelas APBN tiket 300 losgan itu loh ya. Iya. Nah, Kang Alan dari Jabar 1 sendiri persiapannya sejauh apa sih Kang? Apakah para anggota sudah dikoordinir untuk ikut di sana atau seperti apa? Jadi gini, kalau saya ini agak sedikit ke jalur pribadinya dulu ya, internal APBN-nya sendiri. Jadi APBN itu memang suatu organisasi yang mewadahi para penangkar dan menyediakan solusi daripada market untuk si penangkar itu sendiri. Oke. Jadi kita
kumpulkan nih penangkar-penangkar di seluruh Indonesia ini, terutamanya ya penangkar murai batu, kacer, karena itu nanti kedepannya kalau kacer udah banyak juga akan ada nanti kelas khusus kacer ring APBN gitu. Untuk saat ini kan yang banyak dilombakan, kenapa sih hanya murai saja, kacernya belum, karena memang kuantitinya belum mencukupi. Kalau misalkan peternak kacernya sudah banyak dan udah siap untuk dilombakan, mungkin kacer pun akan dilombakan. Jadi untuk saat ini yang sudah siap murai batu, maka kita melombakan murai batu. Nah, seperti yang ada di Piala Pasundan 4 nanti itu kan sama, ada kelas murai batu ring APBN. Nah, ini harus di garis bawahi dan semua kicomania harus tahu. Kelas murai batu ring APBN itu bukan hanya murai batu ring saja, tapi wajib menggunakan ring APBN. Karena masih ada beberapa orang ikut gantang di kelas murai batu ring APBN, ternyata pada saat burungnya juara Bukan ring APBN. nah diperiksa bukan burung murai batu yang menggunakan ring APBN, akhirnya didiskualifikasi. Nah, untuk masalah kesiapan kita, saya pribadi selaku ketua APBN Jabar, saya sudah berkoordinasi dengan para ketua yang ada di wilayah Jawa Barat, dan kita siap untuk mensukseskan gelaran Piala Pasundan 4 terutama di kelas murai batu ring APBN.